7 kebiasaan ini bisa membuat pembuluh darah arteri Anda tersumbat. Arteri yang tersumbat bisa menyebabkan berbagai penyakit serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan sehari-hari kita banyak yang diam-diam memperburuk pembuluh darah kita, akhirnya terjadi penyumbatan dan itu tidak kita sadari. Apalagi kalau kita sudah punya faktor risiko, misalkan di keluarga sudah pernah ada yang serangan jantung, sudah pernah stroke, atau kita sendiri mungkin sekarang saat ini sudah diabetes atau hipertensi atau autoimun dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Dalam video ini kita akan membahas 7 penyebab utama arteri tersumbat yang wajib kita ketahui dan sebisa mungkin kita hindari. Mulai dari pola makan yang jelek, kebiasaan yang kita tidak sadari, jangan sampai terlambat dan menyesal. Jadi tonton video ini sampai tuntas, bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi, supaya kita bisa tetap sehat dan terhindar dari penyumbatan pembuluh darah yang kita tidak mau. Misalkan serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, apa aja penyebabnya? Penyebab nomor 1 adalah makanan olahan yang berlebihan. Makanan olahan ini maksudnya yang tinggi gula, misalkan yang kemasan, yang diawetkan, yang biasa instan gitu ya. Biasanya tinggi gula, dan gula itu meningkatkan risiko peradangan. Semakin banyak peradangan, pembuluh darah kita makin rusak, makin banyak peradangan, makin banyak juga menumpuk sampah-sampah itu seperti lemak, kemudian sel darah yang mati dan sebagainya, akhirnya terjadi penumpukan, akhirnya terjadi sumbatan. Tepung olahan. Jadi di makanan yang olahan itu banyak menggunakan tepung yang sudah dimurnikan sedemikian rupa supaya awet gitu ya, makanannya lebih awet. Kalau tepung yang asli, misalkan tepung yang tidak terlalu banyak diolah, itu biasanya tidak enak rasanya dan orang kurang suka. Dan lebih awet yang memang sudah diolah, makanya banyak makanan instan, kemasan, dan lain-lain itu menggunakan tepung yang sudah dirafinasi atau sudah dimurnikan. Nah, tapi masalahnya tepung olahan ini bisa meningkatkan gula darah, bisa juga meningkatkan kolesterol LDL yang berefek pada penyumbatan pembuluh darah. Nah, semuanya itu menyebabkan peradangan kronis. Tinggi gula, tinggi tepung, tinggi karbo, dan lain-lain itu menyebabkan peradangan kronis yang merusak dinding arteri. Dinding arterinya rusak, gampang sekali terjadi penumpukan sampah-sampah tadi, akhirnya terjadi plak atau penyumbatan. Kira-kira begitu. Kenapa makanan olahan berlebihan sebaiknya memang kita kurangin. Bolehlah sesekali, seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita makan yang instan, olahan, dan kemasan gitu ya. Tapi kalau setiap hari sebaiknya dikurangin. Kenapa? Karena risikonya tinggi sekali terjadi penyumbatan, apalagi kalau kita sudah punya faktor risiko. Yang kedua, yaitu stres emosional yang berlarut-larut, yang berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai menahun. Jadi stres emosional, banyak pikiran, itu bisa menyebabkan pikiran kita selalu seperti dikejar-kejar. Dan pikiran yang seperti ini, yang pusing memikirkan masa depan, atau masa lalu, atau kita membandingkan dengan orang lain di saat ini, kok dia lebih baik, lebih bahagia, lebih kaya, lebih ganteng, lebih segalanya, atau gimana nanti ke depannya, nanti kalau saya sakit gimana, saya nggak punya uang gimana, menyebabkan stres yang kronis yang tidak ada berhentinya. Ya, dikejar utang, dikejar tagihan, dan lain-lain. Itu selalu menyebabkan kita stres. Dan stres yang tinggi menyebabkan kortisol atau hormon stres kita juga tinggi. Hormon stres yang tinggi menyebabkan tekanan darahnya naik, kemudian denyut jantungnya juga lebih cepat, pembuluh darahnya lebih keras, lebih tegang, lebih sempit. Akhirnya terjadi kerusakan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang selalu dibuat tegang, selalu dibuat kencang aliran darahnya, selalu menghadapi stres seperti kita lari tapi terus-menerus gitu, nggak ada berhentinya, itu menyebabkan akhirnya pembuluh darah terutama arteri itu akan rusak, terutama bagian dalamnya karena tensinya tinggi terus. Jadi banyak pasien hipertensi bertanya, jadi udah resistensi insulinnya udah bagus, gula darah bagus, tapi kok tensinya tetap tinggi? Salah satunya adalah disebabkan oleh stres yang kronis. Jadi stres kronis merusak pembuluh darahnya rusak jadi hipertensi. Hipertensinya itu tidak bisa hilang selama kerusakannya masih terjadi, kerusakan pembuluh darahnya. Gitu. Yang ketiga, yang banyak orang nggak sadar, pertama usia masih muda dan sekarang baru terasa dampaknya di usia 40, 50, 60 gitu ya. Waktu mudanya itu biasanya kurang tidur.
Nah, kurang tidur atau tidurnya nggak cukup itu menyebabkan satu gangguan metabolisme. Jadi metabolisme gula, kemudian lemak itu akan terganggu. Gula darah yang harusnya bisa turun, ketika kita makan gula darah pasti naik ya, terus habis itu turun. Harusnya seperti itu. Tapi karena metabolisme terganggu, banyak orang kurang tidur, akhirnya gulanya nggak mau turun-turun. Makanya jadi prediabetes, jadi diabetes dan seterusnya. Kurang tidur juga bisa menyebabkan peradangan yang meningkat. Kenapa? Karena stres juga. Jadi stres, capek, kortisol naik, hormon-hormon stresnya tinggi, menyebabkan peradangan di dalam darah kita, di arteri kita akhirnya rusak juga. Dan tekanan darah itu cenderung tidak stabil. Kalau stres cenderung tinggi terus-menerus, kalau kurang tidur, itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, nggak jelas. Dan sekalinya naik, itu merusak pembuluh darah, gitu. Menyebabkan hipertensi yang merusak dinding arteri. Kurang tidur juga menyebabkan stres oksidatif. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar pembusukan atau daging yang membusuk, nah itu di pembuluh darah kita terjadi pembusukan seperti itu atau stres oksidatif. Pembuluh darahnya jadi rusak, jadi busuk, mempercepat terjadinya penyumbatan. Jadi tidur yang cukup sangat penting. Kalau dulu waktu mudanya nggak apa-apa, sekarang mungkin di usia 50, 60 baru berasa ada dampaknya dari kurang tidur di masa muda. Dan banyak juga akhir-akhir ini pasien yang masih muda-muda itu sudah mulai merasakan dampaknya karena kurang tidurnya sangat sangat banyak kurangnya. Oke, sebab yang keempat adalah omega 6. Nah, banyak orang nggak tahu omega 6 itu disangka bagus. Dulu iya, kita anggap omega 3, omega 6, omega 9 itu sama. Ternyata enggak, omega 6 yang berlebih itu cenderung meningkatkan peradangan. Contoh dari minyak jagung, minyak canola, margarin. Ya, dulu orang takut makan mentega, butter gitu ya, pilihnya margarin karena dianggap lebih sehat. Ternyata terbalik. Sekarang omega 6 yang dianggap tidak sehat, sementara butter malah lebih sehat, tidak menyebabkan peradangan. Nah, kalau omega 3 dan 6 itu harus lebih banyak omega 3-nya supaya tidak terjadi peradangan karena omega 3 sifatnya menghalangi atau mencegah peradangan. Ya, omega 3 kita bisa dapat dari minyak ikan dan sebagainya. Tapi kalau omega 6-nya lebih tinggi dari omega 3, kita banyak makan gorengan, banyak menggunakan minyak canola, banyak pakai margarin dan seterusnya. Yang terjadi adalah ini, peradangan, pembentukan plak. Jadi peradangan karena omega 6 ini terjadi di seluruh tubuh, memicu penumpukan plak juga. Jadi banyak yang nggak sadar disangkanya, oh minyak jagung sehat, minyak sawit sehat, canola sehat. Iya, dalam jumlah tertentu dan kalau tidak dipanaskan. Tapi kalau sampai mendidih, sampai rusak, nah itu omega 6-nya akan menjadi sumber peradangan yang berat. Margarin juga sama gitu. Oke, sebab yang kelima yaitu suplemen kalsium karbonat berlebihan. Jadi banyak pasien ini entah gimana gitu karena pengen menghindari osteoporosis, tapi sebenarnya dia sudah punya faktor risiko misalkan hipertensi atau diabetes, dia pakai suplemen kalsium, nah itu malah jadi penumpukan. Jadi kalsium karbonat terutama ya, bentuk kalsium karbonat itu sulit untuk dicerna. Jadi penyerapannya jelek, waktu masuk pun menyebabkan pengendapan di pembuluh darah atau kalsifikasi arteri. Jadi kalsiumnya harusnya masuk ke tulang, ini tidak masuk ke tulang tapi lebih banyak numpuk di pembuluh darah. Jadi kalau misalkan Anda tidak kekurangan kalsium, tidak osteoporosis, vitamin D-nya masih cukup bagus, tidak perlu menggunakan suplemen kalsium karbonat. Karena banyak pasien ternyata waktu dicek kalsium skornya sangat tinggi. Kenapa? Karena terbiasa menggunakan suplemen kalsium. Nah, pembuluh darah juga jadi kaku. Kenapa? Karena dengan kalsium yang menumpuk di pembuluh darah kita jadi kaku. Kalau kaku jadi gampang untuk terjadi penyumbatan. Dan akhirnya risiko serangan jantung, risiko stroke itu akan meningkat. Jadi gimana kalau tidak perlu banget, tidak perlu pakai suplemen kalsium, malah menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Sama juga dengan vitamin D3. Jadi banyak orang pakai D3 plus kalsium, akhirnya penyumbatan pembuluh darah. Ada yang dilupa, yaitu sebelum Anda pakai suplemen, cek dulu kalsiumnya, cek dulu vitamin D-nya. Kalau cukup, tidak perlu. Ya, jadi kalau misalkan Anda tetap mau pakai D3, jangan lupa dengan vitamin K2 untuk mencegah jangan sampai terjadi penumpukan di pembuluh darah. Oke, nomor 6 yaitu konsumsi alkohol. Jadi alkohol itu merusak livernya terganggu, banyak
racun yang tidak bisa disaring, banyak metabolisme yang terganggu, salah satunya adalah hormonnya terganggu, estrogennya naik, itu banyak, kalau laki-laki kelihatan misalkan ada, kegemukan, payudara, testosteronnya jadi terganggu, kalau perempuan mungkin menstruasinya jadi terganggu, dan hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol, sudah pakai obat segala macam, kok sulit untuk dikendalikan. Dan akhirnya menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya rusak karena tadi hormon-hormon kayak estrogen, terus hipertensi, pembuluh darahnya rusak akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi banyak orang merasa, minum alkohol tidak mematikan dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu panjang, minumnya di usia muda, usia 50, 60 baru berasa dampaknya, kena stroke atau serangan jantung. Dan berikutnya ini nomor 7, banyak yang menyepelekan rokok dan polusi udara, satu lagi. Jadi kalau rokok itu selama ini dianggap tidak ada dampaknya dalam 1-2 tahun, ya. Tapi dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu kelihatan banget ya pembuluh darahnya lebih jelek. Pembuluh darah yang jelek itu disebabkan karena dari rokok itu banyak bahan kimia yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita, beracun masuk ke aliran darah dan akhirnya menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak, ya pelindung di pembuluh darahnya rusak, gampang terjadi penumpukan. Penumpukannya banyak jadi sempit akhirnya penyumbatan. Dan itu yang menyebabkan banyak orang rokok menyebabkan serangan jantung, stroke dan lain-lain karena ini. Jadi bukan rokoknya yang menyebabkan, tapi memang racun di dalam rokoknya yang meningkatkan. Bagaimana dengan vape? Sama aja. Jadi vape itu juga mengandung nikotin, banyak juga barang-barang berbahaya di dalam vape, itu juga bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, gimana caranya? Tadi penyebabnya, sekarang gimana caranya mengatasi? Nomor 1, pola makan harus sehat, pola hidup harus sehat. Perbanyak makanan yang alami, bukan yang olahan, bukan yang kemasan. Banyakin omega 3, banyakin suplemen-suplemen yang bagus. Tidak perlu minum suplemen yang aneh-aneh kalau Anda tidak perlu, ya, kayak kalsium dan lain-lain nggak perlu. Terus kelola stres dan tidur Anda dengan baik. Stres boleh, tapi jangan berlarut-larut, harus ada istirahatnya, harus ada waktu jeda untuk menenangkan diri supaya nggak stres. Itu misalkan dengan meditasi atau relaksasi, kalau Anda muslim bisa sholat, berdoa, dan seterusnya. Yang terakhir adalah dengan aktivitas fisik dan menjaga fisik kita dengan baik. Jadi bergerak, olahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan seterusnya. Itulah cara-caranya. Penyebabnya ada 7, yang menyebabkan penyumbatan arteri yang paling sering 7 itu. Dan cara mencegahnya sudah kita bahas juga. Semoga bermanfaat, jangan sampai menyesal. Bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi supaya bisa menjaga jangan sampai kena penyakit yang tidak kita inginkan, stroke, serangan jantung, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.